Jadi saya gantiin jaga teman saya, jam 5 sore saya mulai masuk. Nah di situ saya ditemenin sama supir. Supir itu saya pikir dia ikut nginep juga di situ. Rupanya dia ada keperluan juga. Habis maghrib dia pulang. Jadi saya jaga sendiri tuh. Berapa lama? Ya udah mulai dah hawa-hawa nggak enak karena malam Jumat Pahing itu saya inget itu saya jaga sendiri. Cuman saya pikir udah yang penting ada buat malam kopi, rokok udah siap. Saya bilang udah santai lah jaga sendiri. Nah selang masuk Isya tuh mau habis maghrib tuh itu saya kebelet BAB gitu ya. Saya masuk toiletnya kan juga agak kotor ya bos, namanya gudang begitu. Ya udah pas ini nggak berapa lama tuh kayak ada suara orang buka pintu di toilet sebelah tuh. Saya pikir ada yang siapa nih kan karena supir udah pulang. Selesai itu saya lihat bos, nggak ada siapa-siapa nih. Saya longong ini sebelah kosong gitu. Saya kembali lagi nerusin karena belum beres. Ya udah itu lampunya juga remang bos di kamar mandi. Ya kamar mandi itu agak remang. Jadi saya liatin, kok ini hawanya udah mulai dingin. Nah mulai ini merinding sampai leher nih, ke kepala dua. Nah saya ngeliat, saya pikir bolham itu merah 2 di pojok atas. Cuman kata saya ini bolham apa, tinggal pelampu apa, saya liatin itu. Makin lama wujudnya tuh kelihatan gitu, gede berbulu. Wah kata saya udah nggak ini, udah saya buru-buru itu. Saya langsung kabur masuk ke office kantor. Udah saya tutup deh office. Saya coba kontak teman saya, nggak aktif. Yang security di situ nggak aktif. Karena kan saya sebagai cadangan security pengganti dia, ya udah kata saya nggak aktif. Ya udah saya mau apa iseng. Ya udah nggak berapa lama saya mau keluar juga mau beli makan, kan makan udah ada. Saya pikir udah saya denger musik bos. Sudah ini mulai dah masuk ke jam 10 malam tuh. Nah jam 10 malam tuh saya pengen buang air kecil. Mau nggak mau saya balik lagi dong. Masa saya ke situ lagi? Udah saya paksain tuh. Udah mulai merinding nih dari sini sampai itu muka saya kayak tebel. Muka kayak keluar bulunya, kayak rambut kayak dijenggut. Tuh seolah-olah kepala saya ditengokin ke mobil itu lelangan di situ. Ada mobil ambulan 2 tuh di situ sama mobil jeep, mobil bak gitu kayak 4x4 ini. Jadi dilelang di situ ada elektroniknya juga, komputer, CPU, screen bed segala macam bos. Barang-barang lelang termasuk unit mobil, motor itu ada di situ. Nah itu pas saya nengok kayak kepala agak ditengokin ke samping tuh, saya ngeliat perempuan. Itu rambutnya panjang, mukanya pucat. Kata saya tuh apa saya lihat, saya paksain maju tuh ke jalan itu. Saya lihat udah nggak ada, hilang. Saya tegesin lagi udah nggak ada. Ya kata saya perasaan saya mungkin. Udah saya balik ke toilet tadi, saya selesai buang air kecil, selesai udah nggak ada apa-apa tuh bos. Cuman hawa merindingnya luar biasa sampai badan. Udah saya balik lagi ke kantor, masukin lagi ke ruangan itu. Udah saya kunci di situ. Saya mau ngapain bingung. Cuman hawa tadi masih deg-degan aja, perasaan udah nggak enak tuh bos. Ya udahlah, mau nggak mau saya denger musik lagi, pakai handset. Masuk 1:30 malam, ada perempuan mojok di ujung. Kata saya itu perempuan bener orang apa bukan, saya perhatiin. Emang dia yang tadi di mobil tuh. Yang tadinya di mobil, itu di pojok sono. Saya ngerasa, wah ini saya emang salah lihat apa? Saya liatin lagi, nggak ada lagi. Tapi yang luar biasanya tuh, di ruangan kantor itu kayak semacam udah dipagar gaib mungkin sama yang punya itu, jadi dia nggak bisa masuk tuh bos. Kayaknya kalau di situ apa ada hawa AC, cuman rasa deg-degan ada, cuman ruangan kantor itu kayak udah disekat. Jangankan makhluk itu kayak binatang tikus, serangga lain nggak bisa masuk ke situ. Sampai gudang seluruh itu nggak pernah ada tikus yang bingungnya gitu. Nah udah gitu saya ngerasa dia lewat tuh. Selang jam 2 lewat lagi, kayaknya bolak-balik. Itu saya mau kabur, serba salah bos. Jadi mau buka gudang harus ngelewatin dia. Saya mau lewat dari gudang samping, ketemu toilet yang tadi ada yang badannya gede matanya merah itu. Saya bilang, udah saya mau nggak mau saya
udah saya tutup kuping, saya tiduran di bawah tuh di kolong meja. Saya nungguin berharap pagi cepet datang gitu. Cuman kayaknya tuh satu malam itu lamanya bos. Kata saya namanya dimintain tolong, ini juga tugas saya juga sebagai pengganti kan. Saya bilang aduh gimana nih, temen saya calling nggak aktif. Udah mau nggak mau, udah saya tungguin tuh. Udah mulai dari masih 3:30 saya liatin lagi, udah nggak ada tuh bos yang tadi perempuan tadi bolak-balik itu. Nggak lama ada suara kayak anak kecil di samping dekat spring bed itu kayak lagi main-main itu. Ya udah akhirnya saya mulai lagi, saya lihat ini apa suara apa nih, kayak suara anak kecil lagi main gitu. Cuman 3:30 subuh di gudang sini siapa anak kecil itu. Akhirnya udah saya nunduk ke bawah, saya nunggu sampai biar azan dulu lah, saya baru berani keluar. Nah mulai dah, itu udah masuk azan tuh, suara ngaji-ngaji mau azan, saya beraniin diri buka tuh pintu kantor. Nah saya keluar gudang, itu perasaan saya kayak aduh dingin dah, badan saya dingin, hawa udah campur aduk itu. Ya udah akhirnya saya buka pintu gerbang gudang, saya keluar, saya ngerokok, bakar rokok di situ. Saya buka sengaja gudang sampai 5:30 pagi. Itu saya keringetan tuh tegang bos selama ngejalan itu. Nah, selang hari keduanya, besoknya lagi teman saya masih belum masuk jaga. Cuman saya cerita lah, ngobrol sama supir di situ. Supir situ juga, wah dia sebenarnya tahu, cuman kayak ada yang ditutupin gitu, seolah-olah biar saya tahu sendiri gitu. Nah dia mau nggak mau akhirnya ngebuka. Pernah juga ngalamin kayak begitu. Makanya dia nggak mau berani tidur di gudang itu, walaupun ada temennya juga. Mau nggak mau saya 2 hari itu jaga lagi di situ. Waduh kata saya adrenalin saya dipacu lagi. Karena merindingnya, waduh udah bukan di tangan lagi bos, jadi sampai muka aja rambut kayak dijemput gitu. Di malam kedua lagi saya pikir, wah pasti nih ada lagi yang ini. Ada yang aneh lagi apa gimana. Saya pikir saya masih keras itu, ya udah saya beraniin walaupun saya hawanya masih keinget semalam tuh, saya beraniin karena malam satu, dipikir kan malam satu itu kan gudang itu letaknya di kolong tol, itu kayak kolong flyover gitu bos. Jadi kalau malam itu anak-anak muda-mudi lah sering pada pacaran apa motor, suara motor rame tuh masih seringin. Saya pikir udah rame lah, kalau nggak kayak malam Jumat kemarin. Nanti kalau misalnya ini pintu gudang saya buka, saya duduk di luar aja lah ngopi, saya pikir gitu. Nah malam kedua selesai abis Isya tuh supir udah pulang dari sore bos, karena dia kan Sabtu Minggu libur, udah nggak ada ini jadwal. Nah saya diminta sama temen, nah rupanya teman saya tuh telepon, coba lu cekin barang deh, takutnya itu ini. Ya udah saya ngecek tuh barang tuh. Nah, takutnya ada yang mau dilelang kemarin diinin sama, yaudah nanti Minggu masuk deh katanya. Dia nemenin tuh malam Minggu kedua kata saya. Kalau bisa malam ini temenin, saya bilang. Kalau udah agak sehatan malam ini lu temenin gua, ada yang pengen gua ceritain, saya bilang gitu. Wah yaudah akhirnya yaudah dipaksain. Teman saya datang tuh malam keduanya, jadi saya ada temennya. Jadi dia datang sekitar jam 9-an malam datang. Ya dia saya ngobrol di luar sama dia. Wah emang begitu, ngobrol, dibilang ya gue sih ngalamin selama jaga itu ada kejadian gitu, udahlah gak usah dibahas kata dia. Udah ayo kita ini. Nah saya mulai ngecek sama dia tuh mau yang bakal barang mau dilelang dari elektronik sama spring bed up, termasuk mobil tuh dokumennya harus disiapin. Nah saya ngecek sama dia. Nah saya nggak tahu tuh bos, saya lagi ngecek berdua sama dia di belakang, dia ngecek di belakang saya. Saya cekin barang. Ini coba yang di ujung tuh elektroniknya, CPU sama komputer dicek. Dia diem aja ngecek bos. Pas ngecek ya udah, saya balik kantor, masuk ke ruangan. Nah teman saya tidur di situ. Lah itu yang ngecek sama saya di belakang siapa ini? Yang lagi ngecek. Saya bangunin, lo tidur. Lu tuh bukan ngecek, apa gua ngantuk ketiduran katanya. Nah ini ngecek di belakang siapa, saya bilang. Wah serius lo? Nah ya udah akhirnya kita ngecek nih berdua, ada ngecek tadi di belakang barang itu siapa. Nggak ada orang itu yang ngecek ke saya, pantasan dia ngebelakangin saya bos. Itu emang wujudnya bentuknya dia. Makanya saya bilang, oh
"Ah, bener serius lo, bener," katanya. Sampai sumpah-sumpah demi Tuhan lah apa segala macem. Wah, kacau kata saya. Udah, akhirnya ngobrol. Nah, akhirnya saya cerita tuh di dalam kantor itu, pintu saya kunci, saya ngobrol sambil cerita. Semalam saya begini kejadian ada perempuan di sini gini. Kata dia, perasaan lo, bukan perasaan emang iya. Saya ngeliat di pojok. Nah, dia akhirnya buka juga. Pernah juga ngalamin begitu. Akhirnya nah berdua kita ini, kita saling tanya berdua. Mau toilet nggak? Bareng katanya. Yaudah yuk bareng. Bareng lah kita ke toilet, saking ini. Ibaratnya orang takut sama takut, jadi berani tuh bos berdua. Nah, pas saya masuk toilet, nggak berapa lama, dia ngeliat tuh perempuan yang tadi ada di ujung, di mobil. Wih, itu siapa tuh? Saya ngeliat lagi, itu perempuan gak ada. Gua ngeliat itu perempuan. Udah saya lari berdua tuh, mau dia masuk ke kantor. Dibilang ini, kalau kayak begini lama-lama saya resign aja ya, apa gimana. Nah kalau saya kan sebagai istilahnya keamanan cadangan, hanya ngebantu dia. Karena yang karyawan tetap dia, yang diperintahin dari gudang itu dia, dari orang kantor pusat dia. Dia sebenarnya security-nya di situ ada 2, termasuk supir 1. Jadi kalau saya hanya sebagai cadangan, itu pun orang kantor aslinya nggak tahu kalau saya ini. Jadi saya dibayar sama teman saya situ sebagai ini cadangan lah. Kalau dia lagi nggak enak badan, jadi ada yang ngawasin gitu. Akhirnya ya udah kita cerita begitu. Itu nggak berapa lama tuh cewek berhenti, berdiri lagi di atas, di dekat gudang, pintu gudang situ. Saya pikir saya doang yang lihat, dia ngeliat juga. Diliatin kita berdua. Itu semakin dia tatapannya tajam ke kita, mukanya pucat bos. Jadi mukanya pucat putih banget itu, matanya kayak merah begitu. Mukanya pucat sambil nunduk begini, mukanya pucat itu. Akhirnya, udah kita berdua ini nutupin muka, udah di bawah meja tuh kita berdua nunggu sampai pagi gitu. Nah udah pas malam kedua sampai pagi tuh akhirnya selesai pagi itu yang keamanan keduanya udah suruh gantiin. Kita nggak masuk tuh selama 3 hari. Nah itu dia gantiin biar dia sendiri tuh masuk. Rupanya yang keamanan kedua itu juga begitu juga. Kalau dia ngerasain karena ada anak kecil lari-lari di gudang situ, yang keamanan kedua itu. Nah, habis keamanan kedua yang jaga itu sakit, akhirnya kita jaga lagi. Nah, teman saya telepon, lu jaga bantu udah katanya. Sekarang kita jaganya berdua, sampai sakit dia sakit. Nah, ganti saya berdua. Udah kita nekat lah katanya. Berdua masa kita takut sama kayak begitu, ya udah. Ya habisnya kita benar-benar ditemuin. Itu suara ini dia selama jaga di situ emang sampai sempat ngajak keluarganya juga, anak-anaknya. Karena buat nemenin ngobrol gitu bos. Emang karena digangguin, dia emang wujud, perwujudannya bener-bener nyata gitu. Nah akhirnya kita masuk lagi berdua. Udah kita siapin, kita atur strategi lah. Udah kalau ini bareng ini. Nah malam itu kita nggak ditampakin, cuman suara perempuan nangis di dekat pojokan mobil ambulans itu. Sama suara orang ngerehem kayak harimau, cuman kayak apa di kamar mandi. Suaranya gede jelas itu bos. Nah kita berdua denger sama suara itu. Nah kalau perempuan nangis, teman saya denger, sayanya nggak denger. Jadi teman saya itu denger. Nah jam 2 malamnya itu ada anak kecil lari dari lemari yang dekat meja kantor itu, lari ke arah spring bed. Lari dia kenceng ke arah spring bed yang itu. Udah kita berdua udah lemes tuh berdua, mau gimana. Emang yang kita alamin begitu. Dia juga tahu sebenarnya. Makanya dia panggil saya suruh bantuin jaga, ya itu. Cuman dia nggak bakal masuk sini karena kayak di ruangan office itu kayak udah mungkin ditaruh apalah, jadi nggak bisa masuk. Sampai tikus saja apa binatang-binatang itu, serangga, nggak ada yang masuk tuh. Rupanya dulu-dulunya itu sejarahnya katanya bekas pemukiman orang-orang inilah, kumuh di situ. Pernah ada mayat juga di situ, makanya dibangun. Akhirnya sama Pemda setempat diusir mungkin yang para orang-orang
istilahnya yang terlantar di situ, mungkin di situnya dulu bekas buat tidur mereka apa gimana, diusirin, dirapihin, dibangun ya, dibentuk jadi gudang gitu mungkin. Itu pokoknya tadinya bekas pemukiman kumuh, makanya diusirin ya. Para orang-orang terlantar itu susah emang. Akhirnya dari Pemda ini, Satpol PP mungkin sama kepolisian gabung, ngusirin preman-preman sama para orang terlantar di situ. Ya udah akhirnya dibangun lah gitu. Sampai sekarang pun gudangnya tuh udah pindah kayaknya mungkin. Sekarang udah dirapin, itu letaknya di Kemayoran, di kolong tuh. Sekarang udah dipasangin lampu-lampu terang gitu. Tapi aura mistisnya sampai sekarang masih.